Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan membahas terkait dengan komunikasi intrapersonal. Jadi, komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan dirinya sendiri. Komunikasi intrapersonal memiliki definisi komunikasi yang menggunakan bahasa atau pikiran dari seseorang individu yang secara internal bertindak sebagai komunikator. Individu tersebut berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Keterlibatan intrapersonal adalah keterlibatan internal yang aktif dari individu dalam pengelolaan pesan secara simbolis, baik itu pesan verbal maupun nonverbal. Dalam komunikasi intrapersonal, setiap individu itu menjadi pengirim dan penerima pesannya sendiri, memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri dalam proses yang terjadi secara terus-menerus. Pesan disampaikan oleh dirinya kepada yang bersangkutan. Dia bertindak sebagai komunikator dan juga dia bertindak sebagai komunikan. Supaya berhasil dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka terlebih dahulu Anda harus belajar berkomunikasi dengan diri sendiri. Sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain, alangkah baiknya Anda melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Kita yakinkan diri sendiri sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Jika Anda berhasil melakukan komunikasi dengan diri sendiri, insya Allah dengan orang lain, pola komunikasi pun akan berjalan secara efektif. Anda berbicara dengan diri sendiri, berkata dalam hati, mengajukan pertanyaan atau komentar, lalu menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Hal tersebut memiliki pengaruh yang kuat saat Anda berkomunikasi dengan orang lain. Jadi sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain, alangkah baiknya kita melakukan komunikasi dengan diri sendiri atau sering dinamakan dengan self-talk. Apa itu self-talk? Self-talk adalah aktivitas individu yang pertama berpikir, yang kedua adalah menafsirkan peristiwa, yang ketiga adalah menafsirkan pesan dari orang lain, yang keempat menanggapi pengalaman diri sendiri, dan yang kelima adalah menanggapi interaksi dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan self-talk positif dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi serta tampilan Anda dalam melakukan komunikasi. Penting membuat self-talk positif. Semakin positif self-talk Anda, maka pola komunikasi yang Anda lakukan dengan orang lain pun akan positif. Buatlah self-talk yang positif. Self-talk tadi sudah dibagi menjadi 5. Yang pertama berpikir, menafsirkan peristiwa, menafsirkan pesan dari orang lain, menanggapi pengalaman diri sendiri, dan menanggapi interaksi dengan orang lain. Pada saat Anda mau berkomunikasi dengan orang lain, alangkah baiknya Anda berpikir terlebih dahulu bagaimana keadaan orang tersebut, bagaimana waktunya, bagaimana tempatnya. Yang kedua adalah menafsirkan peristiwa. Pada saat Anda melakukan komunikasi dengan si A misalkan, Anda harus menafsirkan peristiwa terlebih dahulu. Dulu pada saat saya berbicara dengan si A seperti apa, kalau dia tidak berkenan, berarti saya harus mengubah pola komunikasi saya. Itu adalah diri kita yang menafsirkan peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah menafsirkan pesan dari orang lain. Tentu kita sering mendapatkan pesan dari orang lain. Si A orangnya seperti ini, si B orangnya seperti ini, si C orangnya seperti ini. Maka dalam kita melakukan komunikasi dengan orang tersebut, baik si A, si B, si C, kita tentu menerima pesan dari orang lain untuk diperbaiki lagi. Yang keempat tadi menanggapi pengalaman diri sendiri. Pengalaman kita seperti apa dulu berbicara dengan si A, si B, si C, dan menanggapi interaksi dengan orang lain. Pada saat kita melihat si A sedang berkomunikasi dengan si B, interaksinya seperti apa sih, polanya seperti apa sih. Nah, itu membuat self-talk diri kita sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Dalam level komunikasi intrapersonal ada beberapa level. Level yang pertama adalah konsep diri. Apa itu konsep diri?
Konsep diri adalah menjelaskan bagaimana individu berpikir, merasakan tentang dirinya sendiri. Jadi dengan self-konsep individu mau membangun citra tentang diri sendiri. Konsep diri pertama kali diajarkan oleh orang tua kita, baik secara verbal maupun non-verbal. Setiap orang pasti berbeda-beda tergantung pada lingkungannya, maka akan berbeda sifat dan berbeda dalam pembentukan konsep diri anak. Kita yang sekarang ini adalah bentuk konsep diri dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Maka bentuklah lingkungan sebaik mungkin agar konsep diri seseorang itu menjadi baik. Karena level komunikasi intrapersonal yang pertama adalah konsep diri. Pada saat keluarga, pada saat lingkungan membentuk seseorang dengan cara yang negatif, maka konsep diri orang tersebut nantinya pun akan negatif. Begitu juga sebaliknya, pada saat konsep diri atau lingkungan membentuk konsep diri secara positif, lingkungannya positif, keluarganya positif, maka konsep diri seseorang pun akan positif. Ini contoh misalkan pada saat kita melakukan dialog. Hindari kata-kata yang bersifat negatif. Bisa diam, tidak, bego amat, pergi sana, berantakan banget, jangan ganggu. Itu adalah contoh komunikasi yang negatif. Kamu pasti bisa, kamu jagoan, kamu hebat, terima kasih, kamu sudah berusaha. Itu adalah bentuk contoh komunikasi yang positif. Pada saat lingkungan kita terbiasa dengan kalimat-kalimat positif, maka konsep diri seseorang itu akan terbangun hal yang positif. Sebaliknya, apabila lingkungan itu membentuk pola komunikasi yang negatif, maka konsep diri seseorang pun akan negatif. Ini ada sebuah kisah dari Thomas Alva Edison. Si Thomas Alva Edison itu pulang sekolah dan menyerahkan selembar kertas pemberian gurunya yang ditunjukkan kepada sang ibu. Sang ibu menangis sambil membaca isi surat. Dengan mengeraskan suaranya, ibu tersebut membacakan surat, "Putra Anda adalah seorang yang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri." Padahal isi surat tersebut tidak demikian. Isi surat yang asli adalah, "Putra Anda adalah seorang anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi di sekolah ini." Coba bayangkan pada saat itu sang ibu Thomas Alva Edison membacakan surat sesuai dengan isinya. Saat ini mungkin kita tidak bisa menemukan karya-karyanya berupa lampu yang kita nikmati setiap hari. Pola komunikasi positif yang diajarkan atau yang disampaikan oleh sang ibu membuat konsep diri anak menjadi positif. Dia lebih percaya diri meskipun lingkungan atau sekolahnya menganggap bahwa anak tersebut kurang pandai. Tapi sang ibu bisa memberikan sebuah pernyataan atau kata-kata yang positif yang membuat Thomas Alva Edison menjadi seorang anak yang percaya diri dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Saat ini kita bisa menikmati hasil karyanya berupa lampu yang setiap hari kita nikmati. Konsep diri mempengaruhi cara individu memandang realitas. Orang yang menganggap diri mereka tidak dicintai atau tidak disukai oleh orang lain lebih cenderung merasa bahwa hubungan yang ada mungkin berpotensi merusak. Pada saat kita menganggap bahwa kita mungkin tidak dicintai, tidak disukai, maka framing yang ada di kepala kita pun akan seperti itu. Pada saat kita berteman dengan orang baru, mungkin orang ini berteman hanya ingin mengambil ilmu saya atau ingin mencontek saya. Akhirnya terjadi skeptis. Kita menganggap bahwa semua orang itu negatif. Karena apa? Karena kita menganggap diri mereka tidak mencintai kita atau kita tidak disukai oleh mereka.
konsep diri negatif membuat pandangan kita menjadi negatif terhadap orang lain. Level komunikasi intrapersonal berikutnya adalah belief atau percaya. Keadaan psikologis di mana seorang individu mengajukan proposisi atau premis menjadi kenyataan. Pada saat kita berangan-angan mencapai suatu tujuan A, maka percayalah bahwa untuk mencapai hal tersebut kita bisa melakukannya. Ada pertolongan dari Allah, ada Tuhan, ada pencipta yang selalu membantu kita dalam setiap kegiatan kita. Buat kepercayaan pada diri kita. Kalau kita membuat kepercayaan yang positif dalam diri kita, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Karena energi positif masuk dalam diri kita. Yang berikutnya adalah internalisasi pesan. Sejak kecil banyak sekali agen atau orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua, saudara, keluarga, teman, media, dan lain-lain, yang berfungsi mensosialisasikan pesan yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Internalisasi adalah proses membuat pesan yang telah disosialisasikan sebelumnya menjadi bagian integral dari keyakinan seseorang. Pada saat pesan yang disampaikan oleh orang sekitar itu positif, maka internalisasi pesan pun akan menjadi positif. Nantinya pada saat Anda menjadi orang tua misalkan, kan tidak mungkin Anda akan menjadi mahasiswa terus. Pada saat nanti Anda dewasa, menikah, dan menjadi orang tua, buatlah pesan-pesan yang positif. Keluarga, teman, carilah teman yang bisa membuat semangat Anda menjadi positif. Media juga sama, carilah media yang kira-kira bermanfaat bagi Anda. Media saat ini banyak sekali, tinggal Anda yang menentukan mau mengkonsumsi media A atau konsumsi media B. Jadi ini adalah pilihan teman-teman dalam menerima pesan dari orang lain yang nantinya akan menjadi sebuah internalisasi pesan. Pesan yang positif membuat Anda menjadi positif. Level yang berikutnya adalah adopsi pesan. Orang mungkin dapat mengadopsi pesan dari seorang pemimpin karismatik, lalu dijadikan sebagai sebuah keyakinan tertentu. Kita mengadopsi semua pesan tersebut karena kata-kata bermakna itu bersumber dari seseorang yang menjadi teladan masyarakat dunia, teladan karena kepribadian dan pengalaman hidupnya. Tentu kita sebagai umat muslim punya teladan tersendiri, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa mengadopsi pesan-pesan beliau, kita bisa mengikuti apa yang disampaikan beliau. Niscaya kalau kita mengikuti apa yang disampaikan beliau, maka kehidupan kita pun akan baik. Kehidupan dalam berkeluarga, kehidupan dalam interaksi sosial dengan masyarakat pun akan baik. Ini jelas kita sudah memiliki teladan yang sangat mulia, maka tirulah beliau karena pesan-pesan dari beliau sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi masyarakat luas. Level komunikasi intrapersonal berikutnya yaitu terkait dengan pengulangan pesan. Pengulangan pesan menerangkan teknik seorang komunikator yang menulis atau mengucapkan kata-kata atau tanda nonverbal tertentu agar dapat dibaca dan didengar oleh komunikan. Dalam hal ini, dia sebagai komunikator dan juga komunikan. Pengulangan pesan biasanya digunakan sebagai teknik persuasi dalam propaganda, kampanye, atau iklan untuk menekankan makna dari kata-kata tersebut. Anda dalam komunikasi intrapersonal pun bisa melakukan pengulangan pesan. Misalkan pada saat Anda mau maju dalam presentasi, Anda pasti mengalami keraguan karena mungkin belum pernah maju melakukan presentasi. Maka Anda bisa melakukan pengulangan pesan di dalam diri Anda. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, insya Allah dengan pengulangan pesan seperti itu, Anda akan memiliki kepercayaan diri dalam melakukan komunikasi dengan
orang lain. Jadi pengulangan pesan itu sangat penting. Yang kedua terkait misalkan pengulangan pesan berupa tulisan. Anda bisa menuliskan kata-kata yang membangun semangat Anda di kamar kos Anda, misalkan di kamar kos teman-teman mahasiswa. Buat tulisan-tulisan yang positif. Saya harus lulus 4 tahun. Saya harus lulus 8 semester. Saya harus lulus tepat waktu. Setelah itu saya harus lanjut S2. Setelah lanjut S2 saya harus lanjut S3 tahun berikutnya. Nah, itu adalah bentuk pengulangan pesan yang positif yang bisa membangun kepercayaan diri teman-teman mahasiswa dalam menghadapi kehidupan di dunia. Yang level selanjutnya adalah trauma fisik. Trauma fisik memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam proses komunikasi intrapersonal. Keyakinan dapat dibentuk karena seseorang mengalami trauma fisik. Dampak dari trauma fisik juga berpengaruh terhadap psikologi seseorang dan berdampak pada mental serta emosional. Teman-teman mahasiswa pada saat dulu misalkan pernah mengalami kekerasan fisik, pernah mengalami bullying dari teman sebayanya, itu pasti akan membentuk komunikasi intrapersonal yang negatif. Kita akan merasa takut jika menghadapi keadaan baru. Kita akan merasa ragu dalam menghadapi suasana yang baru. Maka Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai teman, alangkah baiknya tidak melakukan kekerasan fisik terhadap teman sebaya. Sangat kasihan manakala mereka ternyata tidak mudah move on. Mereka akan terngiang-ngiang terus. Mungkin perlakuan kekerasan fisik yang Anda lakukan 5 tahun yang lalu, tapi bisa jadi 5 tahun tersebut bisa menumbuhkan trauma fisik yang berkepanjangan. Mohon teman-teman tidak melakukan kekerasan fisik kepada teman sebaya maupun nantinya kepada orang yang ada di lingkungan teman-teman mahasiswa. Level komunikasi intrapersonal berikutnya terkait dengan pendidikan. Keyakinan seseorang dapat berubah karena latar belakang pendidikan. Ini saya ambil contoh dalam bidang ekonomi misalnya. Kebanyakan orang yang berpendidikan terbiasa membeli produk atau jasa melalui pertimbangan kualitas barang, harga, kelayakan pakai, dan ketenaran merek. Kenapa demikian? Karena dia paham betul secara kognisi, memiliki pengetahuan terkait barang yang akan dibelinya. Maka dia tidak mungkin sembarangan melakukan pembelian tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi level informasi yang dia terima. Level kognisinya pun akan semakin baik. Di sini latar belakang pendidikan sangat berpengaruh terhadap komunikasi intrapersonal. Contoh lain pada saat misalkan kita mau membeli sebuah sepeda motor. Orang yang level kognisinya tinggi pasti akan mencari tahu, mempertimbangkan apakah mau beli merek A, merek B, atau merek C. Bagaimana harganya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kelayakan pakainya, bagaimana ketenaran mereknya. Karena dia memiliki kognisi yang bagus, memiliki pengetahuan yang bagus. Semakin pengetahuannya bagus, maka level pertimbangan dalam membeli barang A, B, C pun akan semakin bagus. Level komunikasi intrapersonal berikutnya adalah nilai. Nilai di sini adalah keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap penting, ideal, cita-cita, atau yang dianggap abadi karena itu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sesuatu hal itu, baik atau buruk, benar atau salah, diinginkan atau tidak diinginkan. Nilai sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap seseorang. Karena sikap berfungsi sebagai pedoman tindakan dalam segala situasi. Kita jelas belajar dari orang tua dan lingkungan tentang bagaimana kesetiakawanan, bagaimana kejujuran, bagaimana kita menghadapi seseorang dengan penuh kesabaran, dan lain sebagainya. Nilai
dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekitar itu sangat penting. Maka tumbuhkan nilai-nilai yang positif dalam keluarga Anda. Buat sebuah kejujuran adalah hal yang wajib, kesabaran itu adalah hal yang baik, kesetiakawanan itu harus kita lakukan. Maka nilai-nilai positif tersebut pasti akan menumbuhkan sifat positif dalam komunikasi intrapersonal. Level berikutnya setelah nilai adalah sikap dan perilaku. Sikap di sini adalah pola pikir atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu, baik berdasarkan pengalaman individu dan atau karena temperamen. Ada tingkatan dalam pembentukan sikap. Yang pertama adalah kognitif. Bagaimana kita berpikir atau alasan melalui sikap. Yang kedua adalah emosional. Bagaimana perasaan kita mengenai sikap. Dan yang ketiga adalah perilaku. Bagaimana kita bertindak atas sikap. Seseorang mau melakukan sesuatu atau melakukan perilaku harus melalui tahapan kognitif dan sikap, baru dia mau melakukan sesuatu atau perilaku. Orang tidak mungkin melakukan perilaku tanpa melalui kognitif dan sikap. Tahapannya seperti ini. Pada saat kita menerima pesan dari orang lain, pesan tersebut akan masuk dalam pola pikir kita. Tahapan kognitif, kita akan berpikir, itu pesannya benar atau salah. Secara pengetahuan saya, pesan tersebut adalah salah misalkan. Tahapan kedua, sikap. Kalau pesannya ternyata benar, kita sikapi pesan tersebut. Baik atau enggak ya pesan tersebut ya. Karena terkadang pesan yang benar belum tentu pesan tersebut baik. Setelah tahapan sikap, baru kita mau melakukan eksekusi berupa perilaku. Oh, pesan tersebut benar. Pesan tersebut baik, saya suka terhadap pesan tersebut. Maka saya akan melakukan apa yang disampaikan dari pesan tersebut. Gak mungkin kita melakukan perilaku tanpa melalui tahapan kognitif dan juga afektif atau sikap. Sikap merupakan hasil pengalaman langsung, pengalaman pribadi atau yang bersumber dari hasil pengalaman. Sikap juga dapat dipelajari atau dipengaruhi oleh berbagai sumber dan cara. Misalnya karena terpaan media, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, pendidikan, dan juga latihan. Norma sosial dan budaya sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap. Pada saat level kognisi kita ngomong sikap itu nggak benar, tapi terpaan media secara bertubi-tubi menyatakan bahwa pesan itu adalah benar, maka sikap Anda bisa berubah seketika. Pada saat kita sudah memiliki pengetahuan bahwa pesan yang kita terima benar, tetapi media, lingkungan, dan lain sebagainya menyatakan bahwa pesan tersebut salah, maka sikap kita juga bisa berubah. Ini penting dalam memilih media, memilih lingkungan pergaulan, memilih lingkungan kerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dulu Rasulullah pernah menyampaikan bahwa bergaulah dengan orang yang menjual parfum, maka Anda akan tertular wanginya. Dan jauhilah pandai besi karena bau besi akan menempel pada tubuh Anda. Maksudnya apa? Kita carilah lingkungan pergaulan yang baik, maka Anda akan menjadi baik. Tetapi jika lingkungan itu negatif, maka lambat laun Anda akan menjadi negatif. Sebuah batu yang keras apabila ditetesi air secara terus-menerus itu pasti akan berlubang. Padahal batu lebih keras dibandingkan air. Tetapi kalau air itu masif secara terus-menerus menetesi batu, maka lambat laun batu pun akan berubah bentuk. Ini yang terjadi pada lingkungan kita. Level komunikasi intrapersonal berikutnya adalah body image. Body image melibatkan persepsi kita, imajinasi, emosi, dan sensasi fisik tentang tubuh kita. Persepsi terhadap tubuh fisik kita itu tidak statis,
tetapi selalu berubah. Tubuh fisik juga terbentuk oleh pengaruh dari lingkungan non-fisik, seperti faktor psikologi, seperti pikiran, suasana batin, emosi, dan kekecewaan, kecemasan, serta ketakutan. Jadi pada saat tubuh kita, penampilan kita sudah maksimal, pakaiannya sudah baik, terus sudah menggunakan minyak wangi, tetapi suasana batin kita negatif, kita emosional, kecemasan tinggi, maka penampilan kita seketika akan runtuh dengan sendirinya. Maka ini penting faktor psikologi seperti pikiran, suasana batin, emosi dalam membentuk body image kita. Buatlah suasana batin yang nyaman, emosi yang baik, maka tubuh kita atau body image kita pun akan baik. Body image juga dipengaruhi oleh persepsi sosial budaya dalam menilai tubuh. Persepsi masyarakat kita kalau cantik, kalau ganteng itu putih, tinggi, besar, terus matanya bulat dan lain sebagainya. Karena kita sudah terbiasa dengan budaya asing yang masuk melalui media kita. Kita sering melihat kartun, misalkan Frozen, kartun Barbie. Maka persepsi yang ada di otak kita bahwa wanita yang cantik itu adalah wanita yang tinggi besar, rambutnya panjang, matanya bulat, terus kakinya panjang, terus kulitnya putih dan lain sebagainya. Karena budaya atau media yang masuk melalui media yang kita konsumsi sehari-hari seperti itu. Mungkin persepsi cantik di Indonesia dengan persepsi cantik di luar negeri akan berbeda. Persepsi cantik di kita dengan persepsi cantik di Afrika pun pasti akan berbeda. Jadi tergantung budaya dalam menilai tubuh. Setiap masyarakat dan budaya mempunyai citra tubuh yang berbeda-beda. Misalnya citra tentang struktur tubuh ideal, tentang estetika ideal, tentang faktor psikologi ideal, hingga ke orientasi seksual seperti feminisme, maskulinitas, dan juga gender. Ada kebudayaan yang menganggap bahwa wanita cantik itu kalau yang kakinya kecil, atau wanita cantik itu kalau yang antingnya besar sampai telinganya turun ke bawah dan lain sebagainya. Karena masyarakat dan budaya itu memiliki citra tubuh yang berbeda-beda antara budaya A, budaya B, budaya C. Tergantung masyarakat menilai seseorang tentang body image tersebut. Kita harus menyesuaikan dengan kebudayaan tersebut. Di masyarakat kita itu seperti apa sih? Penampilan yang menarik itu seperti apa? Kita sesuaikan dengan kebudayaan dan masyarakat di mana tempat kita tinggal. Keuntungan dari citra tubuh ini adalah kita dapat menemukan kekurangan dan kelebihan tubuh setelah dibandingkan dengan tubuh orang lain atau setelah dicocokkan dengan persepsi tubuh ideal. Ideal fisik dan non-fisik yang dipersepsikan oleh lingkungan sosial maupun kultural tertentu tempat di mana individu berada. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita dapat mengubah, mengurangi, memperkuat citra tubuh kita baik berdasarkan tubuh fisik ideal, yaitu dengan melakukan penyesuaian, pemeliharaan, perawatan, penyesuaian postur, pengembangan kepribadian, dan juga pengembangan budaya. Kalau misalkan kita merasa pendek, bisa kita sikapi dengan menggunakan sepatu high heel untuk membuat komposisi yang ideal. Atau badannya agak gemuk, ini bukan bicara masalah body shaming ya. Badannya agak gemuk, kita bisa memilih pakaian yang bergaris vertikal agar terlihat lebih ramping. Atau pada saat foto mungkin kita bisa memiringkan tubuh. Karena saya ini agak gemuk juga, biasanya kalau foto saya akan memiringkan tubuh saya untuk membuat proposisi tubuh yang ideal. Kita bisa menyesuaikan itu. Perawatan juga penting.
mandi teratur 3 kali sehari itu menjadi hal yang penting dalam proses membuat body image yang positif. Gambaran tubuh kita terbentuk dari pikiran kita. Apa yang kita katakan atau cara di mana kita menampakkan tubuh kita sendiri. Buat pikiran yang positif terhadap tubuh kita, jangan lihat kekurangannya, tapi cobalah untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Jangan merasa minder dengan apa yang sudah miliki, kita buat sepositif mungkin terkait dengan body image kita. Karena sebagus apapun body image kita, kalau psikologisnya tidak positif, maka keunggulan dari body image akan runtuh dengan sendiri. Level komunikasi intrapersonal berikutnya adalah persepsi. Persepsi adalah proses pembuatan makna dari hal-hal yang kita alami dalam lingkungan. Bagaimana kita membentuk makna, cara kita memandang subjek, dan itu semua tergantung dari bias batin kita terhadap subjek. Tergantung dari apa yang kita yakini terhadap subjek. Persepsi di sini adalah seleksi, organisasi, dan interpretasi data indrawi. Pada saat kita skeptis memandang negatif orang lain, maka persepsi yang ada di otak kita adalah itulah kenapa kita selalu diajarkan untuk husnudon kepada orang lain. Jangan suudon terhadap orang lain. Meskipun dalam penelitian kita harus selalu suudon terhadap data-data yang kita peroleh agar kita bisa mencari lebih dalam lagi. Tetapi dalam kehidupan sosial kita harus selalu husnudon kepada orang lain. Berprasangkalah positif, jangan skeptis. Persepsi yang Anda bangun pasti akan positif jika Anda selalu husnudon terhadap orang lain. Terakhir adalah harapan. Penafsiran kita terhadap stimulus jelas dipengaruhi oleh harapan tentang apa yang kita harapkan terhadap apa yang kita lihat. Setiap manusia pasti memiliki harapan terkait dengan cita-cita yang akan dicapainya. Harapan yang baik secara komunikasi intrapersonal pun akan baik. Endingnya pada saat Anda melakukan apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda harapkan pun akan positif. Jadi level terakhir dari komunikasi intrapersonal adalah sebuah harapan. Buatlah harapan yang positif agar apa yang Anda cita-citakan juga dapat tercapai secara positif dan maksimal. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait dengan komunikasi intrapersonal. Teman-teman bisa mencari referensi lain, jangan puas dengan materi yang saya sampaikan. Banyak referensi-referensi buku maupun internet terkait komunikasi intrapersonal. Nanti saya akan share juga hasil presentasi dari kelompok 4 terkait dengan komunikasi intrapersonal. Teman-teman mahasiswa harapannya bisa join di aplikasi Zoom, tapi kalaupun tidak bisa saya tidak akan memaksa karena ini kan terkait dengan kuota. Akan tetapi kelompok 4 wajib masuk ke aplikasi Zoom kalau ingin memperoleh nilai optimal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.